Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal karya ilmiah saya yang berjudul Implementasi Asas Kelangsungan Usaha dalam Proses Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Studi kasus PT Panghegar Kanal Legasi. Latar belakang. Yang pertama, ditolaknya rencana perdamaian. Akibat ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam masa PKPU, maka debitor serta-merta berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana ketentuan dalam pasal 292 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Penjelasan pasal 292 yaitu ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pailit mengakibatkan harta pailit debitor berada dalam keadaan insolvensi. Debitor pailit dalam keadaan insolvensi. Dalam hal ini, kurator diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam proses pemberesan harta pailit tersebut ternyata tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang debitor kepada para kreditor. Jumlah aset PT Panghegar Kanal Legasi jauh lebih kecil dibandingkan jumlah utangnya, maka kurator melihat prospek yang dapat menguntungkan harta pailit jika dilanjutkan usahanya. Maka dari itu kurator meminta izin kepada hakim pengawas untuk melanjutkan usahanya. Terdapat identifikasi masalah, yaitu bagaimana implementasi asas kelangsungan usaha dalam proses kepailitan PT Panghegar Kanal Legasi berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Landasan teorinya yaitu asas kelangsungan usaha diatur dalam penjelasan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Asas kelangsungan usaha merupakan prinsip atau asas hukum yang dirumuskan secara luas dan menjadi dasar norma hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pengaturan asas kelangsungan usaha dalam pemberesan harta pailit diatur dalam pasal 104 ayat 1, pasal 178 ayat 2, pasal 179 ayat 1 dan 2, dan pasal 184 ayat 2, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu yang pertama, terimplementasi atau tidaknya asas kelangsungan usaha PT Panghegar Kanal Legasi berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU maka akan diukur berdasarkan 5 faktor, yaitu yang pertama faktor hukum. Faktor hukumnya itu sendiri dalam hal ini adalah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Yang kedua, faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam hal ini kurator dan hakim pengadilan niaga. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas, dalam hal ini sarana dan prasarana yang memadai meliputi keterbukaan informasi, media, maupun tempat untuk melaksanakan rapat pengurus dan para kreditor dalam proses pelaksanaan asas kelangsungan usaha. Yang keempat, faktor masyarakat, yaitu debitor, kreditor, dan para investor. Yang kelima, faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini dapat dilihat dari kesadaran hukum kreditor. Kurator PT Panghegar Kanal Legasi diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan usul kelangsungan usaha setelah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak diterima. Karena rencana perdamaian tidak diterima, maka PT Panghegar Kanal Legasi masuk pada tahap insolvensi. Asas kelangsungan usaha dilaksanakan dengan mempertimbangkan aset yang dimiliki oleh PT Panghegar Kanal Legasi dalam rangka pemenuhan pembayaran kepada seluruh kreditor. Apabila kurator memilih melakukan pemberesan dengan cara menjual harta pailit PT Panghegar Kanal Legasi melalui proses lelang eksekusi di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dengan nilai aset yang ada, maka dipastikan tidak akan dapat membayar semua kewajiban kepada kreditor. Pada PT Panghegar Kanal Legasi, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Herda Herdiana sebagai kurator, apabila lelang yang dipilih maka sesuai dengan hasil penilaian harta pailit yang dilakukan oleh kantor jasa penilaian publik tersumpah, nilai pemberesan harta pailit terhadap piutang kreditor terhitung maksimal hanya akan mendapatkan pembagian sebesar
10% dari nilai tagihannya. Hal ini tentunya juga tidak diinginkan oleh mayoritas kreditor. Kesimpulan yaitu implementasi asas kelangsungan usaha dalam proses kepailitan PT Panghenggar Legasi berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terimplementasi atau tidaknya asas kelangsungan usaha PT Panghenggar Legasi berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat diukur berdasarkan 5 faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Asas kelangsungan usaha sebagai asas hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan melalui proses dari pembentuk undang-undang. Adapun hasil pertimbangan apabila operator tidak menjalankan kelangsungan usaha, maka skema penyelesaian pembayaran kepada kreditor hanya berkisaran 10% sampai 20% dari nilai tagihan. Sedangkan dengan dilakukannya kelangsungan usaha, skema penyelesaian pembayaran tagihan kreditor lebih dari 40% dan kepemilikan atas unit kodontel. Secara nyatanya, kelangsungan usaha berpotensi memberikan nilai tambah berupa laba yang pada gilirannya dapat didistribusikan untuk membiayai perusahaan dan pembayaran utang debitor kepada kreditor. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.